Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih setia menjadi budak pinjaman online, masih merawat pinjaman online, dan masih betah menjadi sapi perah pinjaman online? Apa yang Anda alami dan Anda rasakan? Silahkan kalian bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain dengan menuliskannya di kolom komentar. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu resiko apabila telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online UATAS setelah lewat 1 tahun. Apa saja yang terjadi, apa saja yang dialami, bagaimana cara penagihan dari pinjol UATAS ini, dan bagaimana resiko-resiko yang akan terjadi ketika kalian telat bayar dan gagal bayar lebih dari 1 tahun di pinjaman online UATAS. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih setia support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang ingin menjadi member dari channel Cep MJ Tutorial, silahkan kalian bisa tekan tombol gabung yang ada di bawah atau di sebelah nama channel Cep MJ Tutorial. Di situ kalian nanti bisa sharing seputar pinjaman online, seputar gagal bayar, seputar resiko apa saja yang akan terjadi ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, lanjut. UATAS merupakan sebuah aplikasi pinjaman online yang statusnya legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Buat teman-teman yang pernah meminjam uang di aplikasi pinjaman online UATAS, pasti sudah tahu bahwa pinjol UATAS ini menerapkan tenor ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang lebih dari 3 bulan. Nah, tetapi ketika kalian mengambil tenor pembayaran 3 bulan atau 2 bulan, biasanya itu periode pembayarannya itu per 14 hari sekali. Jadi setiap hari ke-14 sejak di ACC, sejak dicairkan dana tersebut, kalian sudah harus mengembalikan sejumlah dana 80% dari jumlah pinjaman. Bagaimana resikonya ketika kalian telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjol UATAS ini yang sudah lebih dari 1 tahun? Ayo, siapa di antara teman-teman semuanya yang saat ini sudah galbay lebih dari 1 tahun di pinjol UATAS? Kalian boleh berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut mungkin ada orang lain yang teredukasi agar bisa melewati semua fase ketika telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjol UATAS. Ini pengalaman dari teman-teman saya yang sudah telat bayar 1 tahun di pinjol UATAS. Itu dari pertama telat bayar dari jatuh tempo itu pasti, yang namanya penagihan melalui chat WA, melalui telepon, melalui SMS, itu biasanya ada dilakukan oleh DC pinjol UATAS. Dan kalau kalian sanggup untuk melewati semua penagihan, untuk melewati semua teror yang dilakukan oleh DC pinjol UATAS itu, sebenarnya kalian tinggal kuatkan mental saja, tidak usah panik, tidak usah takut yang berlebihan, jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Walaupun isi ancamannya ada yang mengancam akan disebar data, ada yang ingin atau ada yang mengancam akan dibawa ke jalur hukum. Banyak sekali versi-versi penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online UATAS. Dan konsepnya, semua penagihan dari DC pinjol UATAS itu adalah menakut-nakuti agar kalian cepat bayar dan mengirimkan setruk bayar. Dan bagaimana ketika kalian gagal bayar lebih dari 1 tahun di pinjol UATAS? Sampai saat ini, ketika nasabah gagal bayar lebih dari 1 tahun di pinjol UATAS itu belum didatangi DC lapangan. Walaupun nilai nominal hutangnya mungkin berbeda-beda. Ada yang Rp500.000, ada yang Rp600.000, ada yang punya utang Rp1 juta, lebih dari 1 tahun di pinjol UATAS itu belum didatangi DC lapangan. Bahkan ada teman-teman yang lain juga katanya sudah telat 1 tahun dengan nilai nominal hutang lebih di atas Rp3 juta itu belum didatangi DC lapangan. Jadi semuanya yang terjadi, yang dialami oleh semua nasabah pinjol UATAS itu berbeda-beda, tergantung lokasi, alamat rumahnya, atau tergantung nilai nominal hutang yang belum dibayarkan. Jadi tidak semua pengalaman orang yang gagal bayar di pinjol UATAS itu sama. Mungkin saja ada yang sudah didatangi DC lapangan ataupun belum. Cuman info terakhir yang saya terima dari teman-teman semua yang gagal bayar di aplikasi pinjol UATAS ini,
belum ada yang didatangi DC lapangan. Apakah ini DC lapangannya memang tidak ada ataupun itu, silakan kalian yang tahu. Kalau misalkan ada yang sudah didatangi DC lapangan pinjol UATAS, silahkan menuliskan di kolom komentar. Mungkin bisa mengedukasi buat teman-teman yang lain agar bisa tahu bagaimana sih sebenarnya DC pinjol UATAS kalau datang ke rumah, apakah kasar atau apakah baik-baik atau seperti apa. Jadi kalian boleh mengetikkannya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol UATAS lebih dari 1 tahun, saya selalu berpesan, ketika kalian sudah memutuskan gagal bayar karena ketidakmampuan untuk membayar, yang harus kalian lakukan adalah buang pemikiran-pemikiran tentang pinjaman online, baik UATAS ataupun pinjaman online yang lain. Jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, seperti akan didatangi DC lapangan, akan diproses jalur hukum, akan dipenjara, pokoknya pikiran-pikiran negatif yang itu akan menghantui diri kalian sendiri, akan menakuti diri kalian sendiri, padahal semua itu belum pernah terjadi. Sampai saat ini ketika saya membuat video ini, belum ada nasabah pinjol UATAS yang diproses ke jalur hukum. Udah lewat 1 tahun belum ada DC pinjol UATAS yang mengunjungi rumah nasabahnya. Tetapi kalau kebetulan misalkan ini ya, misalkan ada DC pinjol UATAS yang tiba-tiba datang menagih ke rumah, mengatasnamakan pinjaman online UATAS, yang harus kalian lakukan tetap kalian harus tanyakan dulu kelengkapan surat-surat penagihannya. Dari mulai KTP, ID card, surat tugas penagihan, sertifikasi profesi penagihan, dan juga surat kuasa pihak ketiga kalau itu adalah dari pihak ketiga. Dan juga harus kalian teliti dulu namanya KTP dan ID card dari DC pinjol UATAS tersebut harus sama. Jangan sampai namanya di KTP si A tapi di ID card-nya si B. Itu tidak boleh, itu harus sama. Jadi kalian harus teliti sebelum kalian melakukan perbincangan lebih lanjut, melakukan negosiasi lebih lanjut. Jadi hati-hati ketika didatangi DC lapangan pinjol manapun, baik UATAS ataupun pinjol yang lainnya. Harus ditanyakan dulu kelengkapan surat-surat penagihannya. Dan kalian perlu tahu, kalau kalian didatangi DC lapangan dari pinjol manapun, tidak usah takut yang berlebihan. Sebenarnya DC lapangan itu tugasnya adalah mengingatkan dan menagih, bukan untuk mengambil uang kalian, bukan untuk menyita barang-barang yang kalian miliki. Karena sebenarnya pinjaman online itu segala sesuatunya dilakukan secara online. Pembayaran juga hanya dilakukan melalui nomor virtual akun yang ada di aplikasi pinjaman online UATAS. Tidak bisa menitipkan uang tunai kepada DC lapangan yang datang ke rumah. Kalau misalkan kalian coba-coba membayar utang pinjol dengan menitipkan uang ke DC lapangan yang datang ke rumah, apalagi DC tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat penagihan yang lengkap, khawatir nanti kalian akan tertipu. Karena banyak kejadian-kejadian ada DC pinjaman online yang mengaku-ngaku dari pinjol tertentu menagih dan nasabah itu menyerahkan uang, tapi ternyata utang dari nasabah tersebut di aplikasi tidak berkurang, tidak hilang, dan uang yang dibawa oleh DC pinjol tersebut tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi tetap berhati-hati, siapapun orang yang mengaku-ngaku tim dari DC pinjol manapun, kalian tetap harus hati-hati dan menanyakan surat-surat kelengkapan penagihannya, yaitu KTP, ID card, surat tugas penagihan, sertifikasi profesi penagihan, dan juga surat kuasa penagihan kalau dari pihak ketiga. Oke, itu ya sekedar sharing tentang resiko apabila gagal bayar di aplikasi pinjol UATAS lebih dari 1 tahun. Jadi belum ada yang didatangi DC lapangan. Kalian tidak usah takut dan tetap semangat untuk memperjuangkan hidup kalian, memperjuangkan masa depan kalian. Jangan terus-terusan memperjuangkan pinjaman online. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin sedang dalam kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan kehidupan lainnya, permasalahan dengan utang piutang pinjaman online ataupun utang piutang dengan perbankan lainnya, saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi terbaik pada kalian dan segera dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian terlepas dari jeratan utang pinjaman online, terlepas dari semua permasalahan hidup yang sedang mendera di kehidupan kalian. Semoga semua yang kalian hadapi saat ini segera diberi kemudahan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.